dengar Dek Juma. Syarat bercerai di Kristen zina. Makanya saya bilang ini, saya berani taruhan, ini momi ini mualaf-mualafan. Gitu loh. Masa dia nggak ngerti? Momi mana ada mualaf? Gitu loh. Oke, itu lepaskan karena itu apa? Saya ingin berdebat sama Juma. Baru mau bersyahadat. Saya ingin diskusi dengan Juma. Ayo. Saya harus menguruskan kamu karena kalau kamu nggak celaka kamu harus bertobat. Mati nih jah. Ayo. Aku sini. Nah, Oke, kita mulai. Ini yang lainnya ini nggak level saya. Oke, baik. Kita mulai ya. Boleh. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Jawab. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Karena syarat masuk surga menurut Yesus, Anda bawa akulah jalan. Yesus sebagai jalan, Yesus gak pernah ke gereja. Dek Juma yang bodoh. Kita mengikut Yesus karena ajaran dia. Bukan juga. Kau main bodoh-bodoh kau. Hei. Kau main bodoh-bodoh kau. Bodoh. Hah? Bodoh, kau yang bodoh. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tapi kenapa kamu ke gereja? Lucu ya. Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku ke sinagoge bait suci. Kenapa kamu ke gereja? Lucu ente. Lucu. Yesus adalah jalan. Yesus memberikan jalan. Apa kata Yesus? Yohanes 14:12. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan adalah berjalan pada hari Sabat menuju Baitullah, Bait El. Kamu kenapa ke gereja? Dek Juma, jangan kamu langsung memframing ajaran itu. Kenapa kamu ke gereja? Yesus ke bait suci, ke Baitullah. Congor, dengar dulu. Kenapa kau ke gereja? Jawab. Mengikuti perintahnya. Jadi di mana perintah Yesus? Di mana perintah Yesus pergi ke gereja? Tempat berhala itu di mana? Pergilah ke tempat berhala, gereja. Kami memuliakan dia, kemenangan kami karena sia-sialah kematian. Pertanyaannya jelas. Dengar. Di mana syaratnya? Di mana syaratnya masuk surga memuliakan Yesus? Kan tak ada. Anda sendiri mengatakan akulah jalan. Nah, ya betul. Yesus, kutanya sama kamu. Yesus ibadahnya Sabtu atau Minggu? Kamu tidak terima penjelasan saya, cukup. Yesus ibadahnya Sabtu atau Minggu? Di mana Muhammadmu disunat? Di mana Nabi ke Nabi Muhammad? Kemana-mana pergi ya. Di mana Nabi Muhammad disunat? Ada kemana-mana. Ada bonyok kau nggak bisa kau cari. Ada. Kemana-mana. Ada Bible. Ada dalil sekarang dua handphone kok. Ada dua handphone. Ada. Oke, kau buka nanti ya. Ini dalil tentang Nabi Muhammad. Oke, di surah Al-Masad. Kau buka. Apa yang mengikuti milah? Yang mengikuti milah Muhammad. Bukan itu. Bukan itu. Yang mengikuti milah sekarang. Bukan itu. Bodoh kau. Kau bodoh. Bukan itu. Kau buka surah Al-Masad. Bodoh kali kau yang bodoh kau. Disuruh buka data kau mau bilang bodoh. Data dong. Main data kita. Ya udah kau buka di surah Al-Masad. Kau ketik sekarang. Surah Al-Masad kau ketik sekarang. Di mana? Kau ketik lah di surah Al-Masad. Ku bacakan dalilnya. Woi. Ku bacakan dalilnya. Inna atoina kalau dicongor kau lah. Monyet dia perlu. Inna woi lu guys. Lor. Urat. Sekali kau. Kau buka surah Al-Masad, kau buka. Kau ketik sekarang surah Al-Masad ayat 25. Ada dalilnya tentang sunat. Silakan. Kau ketik. Cepat. Jangan kau pikir gak ada dalilnya. Kau buka. Gue perlu kan? Cepat. Kau nanya dalil sunat. Buka. Hei. Lebes. Congor. Baru congor kau kemari.
Bodoh kau, maki-maki kau, bodoh-bodohin orang kau, macam hebat kali kau. Kau buka. Buka, kau yang Kau apa buka malah lah. kau yang maksa. Kau buka lah. Bacakan. Kau Saya ingin tahu. Oke, aku bacakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Udah, itu dalilnya. Apa lagi? Udah. Apa lagi? Udah. Kau ketik biar kau percaya. Kau ketik di Google surah Al-Masad. Kau ketik, cepat. Masih mau Cepat. datang besok. Nah, cepat kau ketik. Jangan kau minta dalil kau sama aku. Ada. Buka handphone kau satu lagi. Hei, kau buka. Jangan kau naik dalil kau sama aku. Semua ada jawaban kau tentang dalil. Mau surat hadis At-Tamburuan ada. Surah Al-Manfus ada. Apa lagi? Mau kau? Hei, buka. Kau buka datanya. Udah. Coba buka. kau baca. Kita bukan di Arab. Kita orang Indonesia. Udah kubacakan. Kita orang Indonesia. Sudah kubacakan. Kita orang Indonesia. Makanya kalau kau lebih percaya, kau buka di Google di handphone kau satu lagi. Kau ketik di surah Al-Masad di situ, biar kau lebih percaya. Nanti kubacakan kau nggak percaya, karena kau menutup diri. Paham kau? Kau buka di handphone kau, coba kau ketik di surah Al-Masad ayat 25. Ketik coba. Ketik. Kau lah penipu, bodoh kali kau. Kau ketik. Kau nggak mau kau ketik nyarinya. Banyak dalil. Belum kau buka, udah kau Kau yang penipu. ngajukan dalil kau baca. Kita orang Indonesia, Udah, cuy. tadi udah aku baca. Tadi kan udah aku baca. Udah aku baca tadi. Apalagi? Udah aku baca sekarang agar lebih kau percaya, kau buka di handphone kau satu lagi. Kau ketik situ Al-Masad. Cepat. Saya tidak perlu tahu Al-Quran. Jadi ngapain kau Kau nanya, Longor? bacakan. Ngapain? Kau Udah aku bacakan bacakan. bahasa Indonesia. Sudah Kau aku bacakan bahasa bacakan. Indonesia. Kau- Udah. Jelas itu dikatakan Nabi Muhammad sunat. Kau buka lebih percaya. Coba dah, buka. Cepat. Beserak kau, beserak. Beserak kau. Sok-sok nanya dalil. Longor, sok-sok nanya dalil kau. Kalau kau meminta data, siapkan handphone 2 karena apapun yang kami sampaikan, kalian gak akan percaya. Makanya kau ketik di handphone kau satu lagi, ketik, kau baca langsung. Aku tinggal sebutkan dalilnya. Udah. Aku gak mau kau bukanya. Beserak kau kalau buka, dimaki kau mau Google. Dimaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wendy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak aja. Hancurlah kau beserak. Al-Masad. Itu saya dalil. Al-Masad. Kena dia Al-Masad. Mampus. Ada surah Al-Mampus. Buka kau nggak opname kau. Opname. Enggak, kadang-kadang ini oten gitulah. Nanti kalau kalian bicara data, ya, buka data kalian. Karena kami ini teks original. Nah, udah aku bacakan tadi dalilnya. Udah, kalian minta terjemahan bahasa Indonesia, bukalah handphone kalian. Tinggal kau ketik, ya kan? Kenapa kalian nggak mau buka? Kok aku pulang bilang penipu, pembohong. Belum lagi kau buka. Oke, ada lagi Oten. Jadi inspirasi. Jadi kami di sini saya membuka komal memang khusus untuk berdua untuk menantang Oten-Oten ya. Umat-umat muslim saya memang tahan untuk tidak naik. Jadi insya Allah saya buka komal ini berkolaborasi kepada guru-guru saya semua nanti. Insya Allah nanti akan kita ini untuk membantah subat-subat. Tujuan saya ini saya mengawal terkhusus berdua saja terhadap oten-oten yang lain untuk membantah subhat-subhat mereka, bom-bom semua segala macam. Insya Allah nanti akan saya lakukan bergiliran. Nanti saya juga bersama dengan Ustaz Tata, Ustaz Alif berdua khusus untuk menantang oten. Ya, kita menunggu mereka yang selama ini mereka memframing-framing. Insya Allah kita punya Islam ini, inilah strategi kita. Ya, jadi mohon Islam. Jadi biar supaya nggak dikatakan kroyok, saya mohon sekali lagi yang Islam semua bermohon 1000 jari, bermohon untuk pengertiannya, saling dukung. Yang Islam jangan dulu naik, karena inilah subhat mereka mengatakan Islam tukang kroyok. Jadi kita menunggu kayak Mikana 2 lawan 1. Kalau kita 2 lawan 6 kita tentang. Nah kalau mereka tidak berani berarti mereka pengecut. Ya paham ya saudara-saudaraku ya. Oke. Inspirasi. Oke. Izin dibawa dulu ya. Oke. Sinaga.
Cinaga. Halo. Ya, ya. Selamat malam. Selamat malam juga. Di malam. Di mana malam? Di mana malam? Ya, ya, silakan Kristen. Di Protestan. Kalau menurut saya percumanya berdebat sama kalian umat Islam ini. Gak ada artinya. Mulai. Benar. Mulai. Soalnya kita beda Tuhan. Ngapain diperdebatkan? Satu Tuhan kita. Beda. Iya, tapi satu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Enggak, beda. Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu beda jauh. Iya. Gak usah gini aja lah. Oke, kita uji Tuhanmu ya. Kita banding yuk antara Tuhanmu dengan Nabi kami yuk. Yuk kita uji ya. Ini Nabi ini manusia nih. Oke, sebentar. Baik. Oke, antara langit dan bumi kita kasih 10 tiang poin. Tuhanmu Yesus. Tunggu dulu. Gini, aku tanya dulu. Tunggu dulu. Tadi mau beda-bedakan kan? Enggak, iya beda. Gak usah sana. Tunggu dulu, diam. Kau tadi mau ngoji ya. Tuhanmu dengan Nabi kami manusia, oke? Tuhanmu tidak pernah jadi pemimpin. Nabi kami menjadi pemimpin. Tuhanmu miskin, tidak kaya. Nabi kami kaya. Udah. Tuhanmu tidak punya istri. Nabi kami punya istri. Apalagi? Tuhanmu tidak meninggalkan sejarah. Nabi kami, sejarahnya semua ada. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Hei, itu antara Tuhan dengan Nabi yang manusia. Siapa yang menang? Nabi kami lah keren. Nabi kami ganteng. Tuhanmu? Kalau ganteng dia kan menikah. Ayo, siapa yang menang? Siapa yang di langit? Siapa yang di bawah? Berserak kau. Itu antara Tuhan dengan manusia perbandingannya. Pernah nggak Tuhanmu jadi pemimpin? Pernah nggak? Menjadi RT aja nggak pernah RT. Pernah nggak Tuhanmu kaya? Nabi kami kaya, pedagang. Apalagi? Pernah nggak Tuhanmu menikah? Nabi kami menikah. Mana salib Yesus? Salib Yesus mana salib? Pindah ke Tarutung di Golgota. Pindah ke Tarutung. Mana bukti sejarahnya? Mana? Nabi kami tuh kuburannya jadi kelilingin emas, kuburannya bahkan diziarahi sama presiden. Coba kau ketik di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban. Mana sejarahnya? Mana coba? Mana sejarahnya? Serak kau. Itu antara Tuhan dengan Nabi. Konon lagi Tuhan dengan Tuhan. Jauh lah. Ku pede kali kau. Dah buka mic kau. Bicara kau. Hei. Sinaga. Hei leku. Pingsan. Udah. Siapkan aja sepatu kau balik. Kalau udah mati ya, yang kiri di kanan di kiri. Siapkan jas. Ambulan. Wih. Hei, ambulan. Sinaga. Apa yang mau kau menangkan lagi? Apa lagi mau kau hebatkan dari Tuhanmu? Coba apa? Ayo. Dang ning, dang. Apa? Coba. Meninggal. Ya, Marin. Deko. Marin. Enggak. Pasrah gitu enggak? Maksudnya? Iya. Aduh, Woi. Sinaga. Ambulan, woi. Wih. Om Nam. Woi. Buka mic kau. Apa yang mau kau banggakan tadi? Bangga kali kau, jauh macam langit dan bumi. Mana langitnya itu Tuhanmu? Mana? Ayo. Mana? Meninggal. Bersera. Sok-sokan sulak mau hebat-hebatan. Enak sama Momi lagi diskusi ya kan, Mom? Ya kan, Mom? Bahas timun dari dia kan? Enak lagi bahas timun ya Momi ya kan? Jadi Mom, keluargamu ada yang Islam nggak? Keluarga kalau kenalan baik ada, orang-orang yang pernah berbuat baik ada.
Oh, ya Islam itu kayak gitu tadi kita sambung ya tadi ya. Jadi begitulah di Islam itu ada aturannya semua. Makanya tadi aku bilang kan, kalau Kristen itu perempuannya kentutnya besar. Noise bang, bagaimana? Siap. Jadi tadi di Islam itu semua ada aturannya. Makanya tadi kan aku bilang kentutnya besar kali, boh. Dia mengatakan gini, cemana lah bang, kami nggak punya aturan, ya kan? Mau sorong mana boleh, sorong sini boleh. Tapi kalau Islam nggak boleh. Bagaimana istri lagi haid, lagi halangan, bagaimana juga harus mana yang di belakang sorong, haram. Ketika menggaulin istri dari belakang, haram, nggak boleh. Kalau di Kristen mana ada? Kalau bisa kuping disorong kuping, lubang hidung, makanya hidungnya besar-besar coba. Ya kan begitu, karena nggak ada aturannya. Memang dari sananya nggak ada aturannya, dari ajarannya nggak ada aturannya. Nah itu terus mengatakan di Kristen itu poligami. Islam tukang poligami. Nah mana larangannya? Di Kristen itu melarang poligami. Tunjukkan satu data saja. Tunjukkan satu ayat saja kalau Kristen itu melarang poligami. Tunjukkan. Malah di 2 Samuel itu boleh mendapatkan istri-istri lain. Boleh. Nah itulah bang, kan gabrul kan. Rayu Matra. Bang mau gosok. Bagian skincare-nya Bang Suma kalau memang bisa di Mamuju. Iya, insya Allah. Bisa kah? Insya Allah, nanti di DM. Ya Bang Juma. Bang Juma, halo Bang Juma. Lagi jauh. Bang Juma. Mungkin nanti di DM aja Bang. Nanti di DM aja Bang ya. Insya Allah bisa. Iya. Oke. Halo, di DM aja ya Bang kalau gitu. Ya, makasih Bang ya. Iya. Yuk. Ya makasih Bang. Assalamualaikum Bang. Iya. Waalaikumsalam. Salam. Sinaga, kau kok lari? Kau kok lari? Kenapa? Kau buka mic kau. Sinaga, kau ngapain naik ke atas? Hei. Ini meripot nih batu hitam report ini tadi kena serangan. Batu hitam jangan dinaikkan. Dia tadi sniper kami. Sniper aku sama menjual, jangan naikkan batu hitam tuh. Blokir aja selontong tuh, blokir. Moderator. Ya. Cinaga. Aku nengok-nengok lah. Buka mitmu. Cinaga. Hei. Tengoklah Cinaga ini. Halo. Udah, kau ngomong. Ya. Dengar nggak? Dengar. Ada. Kau jangan nggak ada gunanya berdebat sama manusia sampah seperti kalian ini. Nggak di kitabmu kau mengatakan sampah? Nggak di kitabmu? Tahu nggak orang gila itu sampah nggak? Kau di kitabmu itu kau dikatakan sampah. Dengarkan dulu. Orang gila sampah nggak? Kau lah gila. Sampah. Kau yang gila. Baca kitabmu Al-Hijr ayat 6. Apa? Baca. Apa? Al-Hijr ayat 6. Siapa yang mengatakan itu? Ya, yang mengatakan gila siapa? Yang mengatakan gila siapa? Tuhanmu. Kepala tak tahu, orang-orang kafir yang mengatakan gila. Biar tahu kau. Baca itu orang surat kafir Al-Hijr sama ayat 6. Sama kayak kau gini mengatakan kami Islam gila. Sama kayak kau. Kau mengatakan wah Islam itu gila. Sama juga ketika orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran karena tidak nampak Tuhannya. Mengatakan kami itu gila, mengatakan Nabi Muhammad gila. Gila itu Muhammad, Tuhannya saja nggak nampak. Mana Tuhannya? Gila itu. Agama angan-angan tuh, agama ilusi, Tuhannya nggak jelas. Begitulah selalu disampaikan. Sama kayak kalian sekarang ini. Sama mengatakan Islam itu gila, Tuhannya nggak nampak. Emang Tuhanmu nampak apa enggak, Sinaga? Emang kau lihat juga Tuhanmu? Emang kau lihat Tuhanmu juga, Sinaga? Kau kepingin kali Tuhan itu nampak? Lebih gila itu menyembah manusia. Lebih gila lagi tau kau, menyembah manusia lebih gila.
Ngarang aja kau. Kau lagi gila kau. Sempak kau koyak. Gara-gara sempak kau koyak, kau berperempuan sempak kau nggak terbeli. Malu aja kau. Muka kau peta. Hah? Karena makan kau babi, muka kau peta. Mulut kau bau. Kau kok. Hei. Enak aja kau bilang kami gila. Komen kau. Dari mana kau buktikan Tuhan kau sama Nabi kami? Yuk, mana buktikan? Buktikanlah. Kehebatan Tuhanmu mana? Coba. Mana? Udah turun kau. Agak aja kau. Sempak kau tuh kau ya. Nah ini mulai merusuh nih. Ketika mom, tadi kau dikatakan mualaf mom. Coba. Hah? Kau dikatakan mualaf. Cobalah. Nanti mom, Kristen nih mom, percayalah sama aku ya. Banyak kali yang DM mom. Pasti. Momi. Nanti sebentar lagi nih, percayalah sama aku. Kalau gini ya, kalau tidak benar apa yang kusampaikan, potong kupingku. Sebentar lagi banyak kali yang DM kau nanti nih. Entah apa-apa dibilang sama kau. Itu yang DM orang Kristen. Ya kan? Nah, percayalah padaku. Sebentar lagi banyak kali dari pihak Kristen menjas kau nih nanti. Wah, kau penipu kau menyamar kau, pasti gitu. Pasti gitu. Iya, Bang. Nah, ya kan? Nah, kalau seperti itu nanti kau udahlah. Kau buktikannya sama mereka. Naik lagi ke komal saya, udah langsung kau sadar, udah gitu aja. Kalau kau memang mau ya kan? Nah, iya, Bang. Kau terima nggak? Kau dituduh mualaf. Terima nggak kau? Saya nggak terima kalau dituduh. Nah, ya kan? Tadi udah mengatakan ini menipu, mualaf. Kan aneh, karena kan? Padahal saya naik datang sini juga saya menghargai abang semua, saya omong dengan sopan. Kalau orang yang omong tidak pakai otak gitu ya, dia omong langsung maki orang sembarang gitu. Iya, ya kan nggak salah kan? Masa kita diam, kita balas kan nggak salah kan? Iya. Contohnya kan tadi abang berbicara tentang satu poin ketenangan itu memang luar biasa. Abang jelaskan detail semua itu kenyataan ada semua itu. Nah, betul. Benar. Ya kan apa yang kita sampaikan. Kalau kita dalam tekanan tidak ada ketenangan, maka jalan satu-satunya ya pikiran pendek, Bang. Betul apa nggak abang katakan ini? Iya. Bunuh diri ya. Ya atau menghujat ya kayak gitulah. Iya ya. Nah iya itulah kita beda sama. Entah kenapa ya Katolik ini, betul kata Bang Juma tadi, lebih santun dibanding Protestan. Kenapa gitu ya? Sesuai dengan apanya denomnya ya, protes aja. Ya. Kalau kami diajarkan untuk menghargai agama lain, menghargai harus sopan santun, berbicaranya harus teratur, jangan berbicara sesuai seenaknya saja, itu bukan sopan santun. Iya, dari tadi kan kita nggak ada. Tapi kalau dia sudah keras, dibodoh-bodohinya kita, kan nggak cocok gitu kan? Iya. Itulah, kita kan nggak ada bodoh-bodoh. Iya, iya Bang. Coba. Jadi, ya banyak ayam. Ayam banyak ayam nggak? Nih Momi di mana tinggal? Di NTT tinggal. Iya Bang. Tinggalnya di mana? Di daerah timur. Oh iya, saya lahirnya di aslinya Timor Leste, cuma saya sekarang di Malaysia, Bang. Oh di Malaysia, merantau ya? Insya Allah. Iya, saya merantau, Bang. Loh, kok banyak ayam di Malaysia? Kok banyak ayam? Iya, itu kami di bagian kayak perkampungan, kayak orang yang banyak pelihara ayam, Bang. Oh iya. Oh, banyak ayam ya. Banyak di sana ya. Dikontrak. Banyak, Bang. Iya. Oh iya. Iya, kan bos punya ayam semua, bos punya. Oh, di ternak ayam ya. Bosnya Islam. Bang. Bosnya Islam. Iya, betul Bang, betul. Islam. Bosnya orang Islam. Alhamdulillah. Jadi orangnya ramah, ya? Orangnya berbaik hati, berbagi. Kalau di sini hari raya mereka berbagi gitu, mereka berbagi sedekah gitu. Artinya sedekah itu sering-sering itu. Iya sering ya Islam ya. Itu kan Islam sering.
Kristen abang pernah dapat sedekah? Pernah. Hah? Pernah? Bang? Pernah juga di Kristen ada sedekah gitu ngasih-ngasih, pernah nggak dapat? Ya macam dari saudara muslim itu kalau hari raya mereka selalu sedekah. Oh, enggak dari Kristen. Pernah nggak mengasih-ngasih kayak gitu? Kalau dari Kristen kecuali waktu saya di kampung, semenjak merantau ya saya dilingkari oleh saudara-saudara muslim, kayak bosnya juga muslim gitu. Oh iya. Jadi kira-kira setelah abang berteman dengan muslim, apakah seperti doktrin yang disampaikan Islam itu agama teroris, Islam itu agama tebang kawin? Apakah sesuai nggak bang dengan apa yang selama ini abang rasakan berteman dengan umat Islam? Iya bang. Kira-kira apa yang abang rasakan? Apakah benarkah doktrin itu mengatakan Islam itu agama teroris, Islam itu agama tuang kawin? Setelah abang mengenal teman-teman abang banyak Islam, apakah sama seperti doktrin yang abang dengar-dengar selama ini? Ya ternyata mencari kebenaran itu ya sangat sakit lah bang. Apakah umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin? Teman-teman abang yang Islam? Kalau yang saya melihat dan kenyataan itu dari saudara muslim itu orang-orang baik semua, orang-orang yang selalu berbagi sedekah sesama. Masya Allah. Mereka sopan-sopan. Kalau orang tidak berbuat jahat kepada mereka, mereka tidak, kecuali orang yang niat jahat ya, orang dengan berjaga diri ya harus sedikit. Benar, Masya Allah. Nah itu fakta ya bang ya. Jadi ya. Fakta bang. Fakta ya. Fakta bang. Itulah Islam. Islam Nabi Muhammad membawa kebaikan kepada kami umatnya. Berakhlak yang baik. Ya, ketika Nabi Muhammad Masya Allah. Itu fakta. Jadi selama ini bang banyak kali mendoktrin Islam itu agama teroris apa segala macam. Sedih kami bang kayak gitu, umat Kristen sedih bang. Kadang ya, bang. Paham bang. Kan? Sedih aku bang. Kadang meneteskan air mata ya kan, meneteskan air mata bang, sedih kali. Jadi mudah-mudahan aku doakan, kami doakan abang dapat hidayah ya bang ya, biar bisa nanti ada yang bimbing kawan-kawan abang di sana ya kan. Iya bang. Ada yang bimbing teman-teman abang. Tadi kan mau dibantah bang, katanya tadi Sinaga tadi menikah, udah tiba-tiba suaminya meninggal. Apakah masih boleh menikah lagi di Kristen? Tidak, artinya kalau hanya meninggal saja juga harus sendiri sampai mati. Itu harus sendiri sampai mati kan bang? Iya bang, betul bang. Ya. Itulah makanya harus sendiri sampai mati. Mana aku bohong? Kalian kok oten-oten kepanasan ya? Harus sendiri. Ketika nggak tahu kita namanya ajal ya kan bang, baru menikah. Ini timun lagi nih masalahnya nih, timun lagi masalahnya. ujung-ujung timun lagi nih, aduh, ujungnya ke timun. Abang berbicara tentang ketenangan itu kan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan ketenangan itu kan harus butuh. Oh iya, ya benar lah. Kita kan mau tenang ya kan bang? Iya bang. Nah iya, memang begitulah bang. Jadi kami ini pun kadang-kadang sedih bang. Teman-teman Kristen menghujat Islam. Sering kali itu bang di komal-komal mereka. Cobalah. Jadi kita menantang di sini bang. Kita tantang orang kita tuh gak ada yang berani. Lucu ya kan bang. Kalau memang benar maunya buktikan ya kan bang. Ya bang, kalau namanya naik boleh naik, tapi jangan menghujat. Namanya kita saling baik, harus sopan lah. Mantap bang Mami, mantap. Janganlah menghujat. Kalau nggak terima, turut. Nggak senang turut. Ya kan? Lanjut bang Juma. Iya. Lalu kapan ikrar syahadat, saudara Mumi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan mau menjadi pengikut Yesus yang benar? Ya karena jangan ditunda.
saya jujur ya Bang, Abang tadi sudah jelaskan. Saya ingin mengikuti pengajaran Yesus yang benar dan saya cinta Yesus. Jadi saya butuh waktu sedikit untuk renungkan apa yang Abang sampaikan semua. Masya Allah, subhanallah. 1 hari, 2 hari mungkin kita bisa bersyahadat. Ya Bang, saya butuh untuk 1-2 hari merenungkan kebenaran itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah ya, menjadi pengikut setia Yesus, jangan mengatasnamakan Yesus tapi ajaran pagan yang diikuti. Ya, betul-betul jadi pengikut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang spesial untuk Bani Israel. Gitu ya. Betul, Bang. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin ada tamu, ada Bu Dani itu. Aduh Mak Jam, mati lah kita. Bukan, aku masuk gara-gara ini ada mau bersahadat ini, mau ku stop dulu dia. Gelisah. Coba ditanya-tanya dulu. Stop dulu dia. Bang Umi silakan, diskusi kami nyimak dulu ya. Ya, kasih silakan. dulu waktuku ya Bang Juma. Silakan Bu, silakan. Oke. Tunggu ya, kok kecil suaraku. Bentar ya, besarkan. Udah besar. Udah. Iya. Nah, kenapa kau itu meninggalkan Yesus sementara di akhir zaman Yesus yang membangkitkan Nabi Muhammad. Ayatnya Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Gak ada manusia dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi, Musa, Abraham, Muhammad, dan yang lain-lain. Gak ada ayatnya ya, gak ada tercatat. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menentukan kelak bagaimana manusia ini. Sedangkan Nabi Muhammad sekarang masih berada di dalam tanah, masih terkubur di perut bumi, dia belum bangkit. Tunggu kedatangan Yesus kedua kali. Yesus yang menentukan sesuai dengan data Yohanes 6 ayat 40. Itu tanya aja sama orangnya dulu, gak usah kemana-mana. Kemana ajaran Kristen lah, iya, ngomong dulu sama dia, jangan dulu kesana-sana, ngomong dulu sama dia. Ya itu Momi, siapa namanya? Si Momi. Isa. Gantilah namamu itu, susah kali. Gitu itu. Jadi apa yang kau andalkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat dia belum atau tidak. sahadat. Begitu juga dengan engkau. Jangan dulu, dia belum sahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Dia belum sahadat. Dia bersahadat. Dia belum bersahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Jelaskan dulu. Aku tengok dia. Aku dari tadi udah di sini berjam-jam. Iya. Dia udah mendekati tuh, udah hampir 85%. Ya tanya sama dia. Jangan bahas dulu ke Islamnya, ke Kristen dulu. Nah, itulah di Kristen. Nah, coba tanya bagaimana itu, Momi? Apa kau nggak percaya nanti Yesus yang akan menentukan manusia itu selamat atau tidak? Dia yang membangkitkan kelak di akhir zaman. Sesuai juga dengan dalil Matius 24 ayat 30, 31, 32. Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Adakah Nabi Muhammad berani berkata seperti itu? Oke, Momi, Ito Darni ini bertanya untuk membuktikan tentang Yesus itu Tuhan. Itu dulu. Nah, setelah Anda dengar tadi, kira-kira Anda mau membantah nggak narasi Ito Darni ini? Coba kasihkan pendapat Anda terhadap Ito Darni ini. Silakan Momi. Momi, monitor. Ya Bang. Ya silakan kasih tanggapan kepada Ito Darni ini. Apa yang Anda inginkan? Anda hanya mencari kebenaran. Nah sekarang Ito Darni ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Kira-kira Anda tanggapin narasi itu dari ini, silakan. Sedangkan kebenaran yang tadi disampaikan oleh saudara Bang Juma sama Bang sama Dea, semua itu di dalam Bible. Tapi kebenaran apa yang harus diikuti? Sedangkan itu perkataan Yesus semua. Saya tidak bisa bantah. Ya, nah. Kamu bertanya sama Bang Juma.
Bang Juma itu mengobrak-abrik isi Alkitab. Sekarang kamu harusnya naik di roomnya Kristen. Jangan kamu naik di roomnya Bang Juma. Bang Juma itu mau mengobrak-abrik Alkitab kita. Jangan, offside. Jangan gitulah. Iya dong. Kalau jangan begitu, jangan. Jangan bernarasi sembarangan di sini, akan memicu kericuhan itu. Mengobrak-abrik Kan benar itu. kan? Jangan, Sekarang langsung aja ngomong sama dia. Sekarang kutanya, ngapain Ito datang bertanya tentang Alkitab ke room teman-teman Islam? Sementara di kekristenan banyak room-room Kristen, Ito mau bertanya, kok bertanya ke sini? Pening kalau nanya ke Kristen, pening. Banyak kali dia begaduh-begaduh, ribut. Pening. Nah sekarang mau kutanya kau Ito, Momi. Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Sementara Yesus, Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Matius 24 ayat 30, Yesus akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Para malaikat bukan 1, 2, 3, 4, 100, berlaksa-laksa. Dia yang akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Yesus yang menentukan Nabi Muhammad itu nanti bangkit atau tidak. Ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Dia yang menentukan manusia bangkit atau tidak nanti. Bukan Muhammad, bukan Abraham, bukan para nabi. Ini kalau nyindir Nabi Muhammad saya masuk nih. Iya, masuk gas. Gas dulu aku cuma, jangan lembut-lembut sama aku. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu, kenapa itu? Kenapa? Dia berkata seperti itu sewaktu datang dia sebagai manusia di bumi. Sebelum sebagai manusia, dia firman Allah. Dia itu bersama dengan Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa ini? Iya dong. Ya, di mana ada Tuhan? Berkata-kata sewaktu dia sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya dia dicatat sebagai hakim yang adil. Buktinya apa? Dia menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa suruh Anda menyembahnya? Makanya dia datang. Dia malu di hadapan Tuhannya. Malu dia di hadapan Tuhannya. Matius 15, Matius 7. Tidak setiap orang yang berseru kepada aku akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Itu dong. Itu dalilnya. Jadi orang masuk surga berdasarkan kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak Tuhannya Yesus? Kehendak Yesus. Di mana dalilnya? Yesus dan Bapa satu. Yesus, kan? aku dan Bapa satu. Terus bengkok kemana-mana. Tadi dalilnya yang saya minta, Ibu Darni, yang saya minta dalilnya. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan Tuhanku yang ada di langit. Jangan dipelintir dalilnya. Kehendak Bapak itu apa? Bang Juma tahu nggak melakukan kehendak Bapak itu apa? Kehendak Bapak itu perjanjian lama, Bu Darni. Apa itu kehendak Bapak? Ya perjanjian lama. Melakukan 10 hukum. Bang Juma, nah itu dia. Semua hukum pertama yang sudah Anda langgar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa Anda membuat ilah dari Romawi? Tidak ada ilah lain. Kami tetap mengilahkan. Sekarang pertanyaan saya, siapa Islam dari mana arahnya? Nama Yahweh? Islam beranikah menyebut nama Yahweh? Berani enggak? Islam diajarkan dengan menggunakan bahasa Quran. Tidak diajarkan sekarang dengan bahasa Ibrani. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Yang kami sembah adalah ilah Abraham, ilah Ishak, Yakub yang kami sembah. Yahweh. Berdoa sembahyang kalian 5 kali 1 hari. Sekarang berani kalian menyebut nama Yahweh, mengganti SWT. Sekarang jangan ada ilah lain. Kenapa jadi Anda permasalahkan ke Islam? Jangan itu SWT di luar dari SWT itu apa? SWT itu apa? Para nabi menyembah SWT. Ah, ini sudah mulai mulutnya nyeloceh terus. Para nabi menyembah Allah Islam. Mulutnya nggak mau berhenti. Itulah. Sekarang Bu Darni saya tanya, Tuhannya Yahudi itu maha suci atau maha tinggi atau tidak?
Mulai kaku mulut, kaku mulut. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan Allah Maha Tinggi Maha Suci, SWT dalam bahasa Arab. Nah, Yesus SWT enggak? Macet. Jangan ada ilah lain. Yang kita harus sembah itu adalah hakikat yang Maha Suci Maha Tinggi aja. Dimatikan blender itu makanya. Jangan menyembah makhluk yang maha kotor, maha rendah. Itulah Yesus. Kapan para nabi menyembah Allah? Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi, maha bukan suci. Allah Islam itu Allah Yahweh. Itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar dari Allah Ishak dan Yakub ada penyembah Hubal. Yang mengelilingi Hubal. Ini kalau cuma modal nyerocos ya kayak gini. Baca Yeremia, baca satu raja. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku maha suci maha tinggi. Ada enggak? Yesus kan datang ke bumi sebagai manusia, Bang Juma. Iya. Kenapa? Buktinya Allah juga datang kepada bagaimana maha suci? Gimana maha suci? Kalau dia punya di dalam perutnya, gimana cara? Namanya datang sebagai manusia. Namanya datang justru sebagai karena manusia. Itu berarti yang namanya maha suci. Dia siapa? Yang namanya maha suci itu tidak bisa menjadi kotor, tidak bisa menjadi najis. Namanya maha suci. Berarti tidak ada pada dirinya itu noda. Islam itu kenapa bisa ke sebatang pohon bicara? Iya, mulai ngaco. Sekarang ku tanya Bang Juma, mana lebih Bang Juma imani, percayai? Enggak, Tuhan, lebih tunggu dulu, kita nggak usah melebar dulu. Allah berbicara dari sebatang pohon. Jangan atau ada ilah lain. Mana lebih? Jangan lebih ada keren? ilah lain. Ilah yang kami sembah maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kami maha suci. Nah, Yesus maha suci enggak? Itu dulu poinnya. Ya, Yesus kan bukan Allah. Yesus itu bagian dari diri Allah. Iya. Wujud dari Allah itu turun ke bumi. Nah, berarti sudah dijawab. Yesus bukan Allah. Berarti sudah dijawab. Sudah dijawab. Anda menggantikan Tuhannya Yahudi dengan yang bukan Allah. Anda sudah jawab sendiri, sudah selesai. Enggak, Bang Jon. Salah. Lo gitu loh, dan lo. Enggak loh. Tuhan kami maha suci, Bu Tarni. Tuhan kami maha suci. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan berfirman, akulah Allah, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Quran. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran yang kami imani adalah hakikat yang sama yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Kan itu poinnya. Nah, sehingga ketika Tuhan itu maha suci, maha tinggi, Yesaya 57 nomor 15, apakah Yesus maha suci? Itu dulu poinnya. Bang Juma, Matius 1 ayat 18 sampai ke bawah. Yesus berasal dari Roh Kudus. Berasal dari Roh Kudus, suci atau enggak? Bukan itu. Yesus berasal dari rahim manusia. Itu sudah tidak maha suci. Bu Darni, yang disebut maha suci itu tidak dilahirkan. Dia bukan manusia. Yesus itu punya kotoran dalam perut. Dia kalau tidak sikat gigi, kotoran dalam gigi. Begitu juga kuping, kalau dia tidak korek bersihkan, ada kotoran dalam kuping. Jadi dia nggak bisa maha suci. Sedangkan yang disembah oleh Bani Israel, Ismail adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Anda menggantikan yang maha suci dengan manusia bernama Yesus. Anda sudah melanggar hukum utama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anda menggantikan ilah baru bernama Yesus. Itulah Bu Darni. Bukan, Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Berarti Anda sudah jawab. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa Anda sembah? Berarti Anda menggantikan Allah yang maha suci maha tinggi itu dengan manusia. Sudah selesai kita kan? Nah, makanya saudara Mumi ini mau masuk Islam karena ternyata di agama Kristen itu menyembah makhluk yang tidak maha suci. Yesus
makan, minum, berarti dia punya kotoran dalam tubuhnya. Sementara Tuhan, Bang Juma, Yesaya sekarang 57 Yesus nomor berada di 15, Maha Suci Maha Bang Tinggi. Juma, Di mana, Bu? Yesus sekarang berada di mana? Yesus berada di langit. Di langit, di surga kan? Yesus di surga. Langit, bukan di surga, di langit. Nah, itu Kak, makanya Bang Juma tak punya Nah, terus? data. Aku ada datanya. Matius 28 Mana? ayat 18. Yesus berpuasa di surga. Nah itu. Di langit, tidak ada surga di Di situ. surga. Coba masuk Kalian dalam bahasa itu Yunani makanya- aslinya. Bahasa Bang aslinya Juma, apa di situ? Paradiso Dulu, Bang atau Juma. Uranos? Makanya Uranon. kalian tidak tahu sejarah Yesus karena tidak ada kalian pelajari Injil. Kalian tidak ada buku Injil kalian pegang. Jadi kalian nggak tahu di mana keberadaan Yesus berada. Makanya Yesus kalian di jadi tersesat. langit, bal rafahu. Allah mengatakan, Langit tetapi itu aku adalah mengangkat Nabi surga. Isa di sisiku. Dia di langit, bukan di surga. Bahasa Jadi, Yunaninya Muhammad- Uranon atau Uranos. Muhammad. Bang Juma, di dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada Musa dari langit. Ada datanya. Terus? Udah. Jadi sekarang keberadaan Yesus itu di langit. Iya kan memang dari atas. Ya udah. Dari atas. Berarti Yesus kan di surga. Suci dia sekarang berada di sana. Ya, Wajib kalau dong kami begitu Yesus Anda katakan suci, mana dalilnya? Kan butuh dalil, bukan cuma mimpi Yesus lahir belaka. dari Roh Kudus, suci atau enggak Bang Juma? Roh Kudus Dengan itu lahir suci atau dia enggak, sudah Bang terbukti Juma? dia tidak maha suci, Bu. Tuhannya Bang Bani Juma. Israel lahir nggak? Jangan samakan dengan jangan samakan. Yahudi. Yahudi kan memang menolak tidak Yesus sebagai sama. Tuhan dan Juru Selamatnya, Bang Juma. Makanya mereka Memang tidak menyelipkan. sama. Tuhan yang kami Karena sembah, Yesaya 57 nomor 15, Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Udah selesai. Sedangkan Bang Juma. ibu Dalilnya, menyembah Bang Juma. Yesus, orang yang dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri. Kayak mana mau sama? Memang tidak sama. Bang Juma. Jadi Abang Juma tolak Quran Bang Juma juga di dalam Quran surat Maryam. surat 21 ayat 91. Isa berasal dari Ruh Allah. Kami tiupkan ke dalam Maryam ruh dari kami, dan kami Bu jadikan Darni. dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta Bu alam. Darni. Berarti Yesus itu, Isa itu Ruh Allah. Bayangkan itu Bang Juma. Masa La Bang haula wala quwata illa Bang Juma billah. tolak ini Quran ini? Bu Darni, seluruh roh yang ada pada diri manusia itu semuanya adalah roh Allah. Khaliqu kulli, Pasti suci kan? Khaliqu lisai. Suci. Segala sesuatu itu dicipta oleh Allah. Semua berasal. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh yang ada di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Allah. Yesus roh Allah, Bang Zuma roh Allah, Bu Darni roh Allah. Apakah kita ini semua adalah Allah? Alai bum bum. Gak bisa gitu Bu Darni. Tuhan itu maha suci. Yesaya 57 nomor 15. Gak bisa kita ganti-ganti itu Tuhan. Makanya jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Bu Darni terbukti menggantikan Tuhannya Yahudi dengan bayi Yahudi bernama Yesus. Naif itu Bu Darni, naif sekali. Jadi jangan menghalangi hidayah yang datang kepada Mumi, karena Anda tidak berhasil mengajarkan ajaran yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal menurut Yesus adalah Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu bukan Yesus. Yesus nanti datang di mana Yesus datang? Di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan itu bukan Yesus. Udah Itu Bang kan Juma. Yesus benar nih. Bang Juma, Silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Yes. Isa putra Maryam, membenarkan Ya, itu kitab diutus. yang sebelumnya. Dengar, Nah, itu diutus. membenarkan kitab yang sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, Taurat. dan Injil. Taurat. Sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Mana Injil Nah. yang diturunkan itu? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kami ada Bang Juma yang kami pegang Mana? sekarang, makanya Bang Juma tunggu dulu. Makanya Bang Juma di Quran surat Ali Imran 55 dikatakan pengikut Isa, pengikut Injil yang kami pegang ini akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kenapa bukan Bagus. pengikut Muhammad yang ditinggikan? Loh, Mana saya jawab Injil ya. yang kalian Anda diam. pegang? Anda diam ya. Saya jawab. Yes. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah.
Allah memberiku kitab, ketetapan. Apa itu? Perintah-perintah, hukum-hukum. Perintah hukum yang mana? Yang dikatakan kemudian oleh Nabi Isa, wa isqala Isa ya Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi jelas itu. Bagaimana Nabi Isa kemudian mendapatkan hikmah pengajaran? Hikmah ajarannya adalah fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Isa meminta Bani Israel untuk taat. Apa perintahnya? Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit dan mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh Dia kepadaku. Itu kata Yesus. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus? Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menuhankan dirimu. Ada? Ada. Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menggantikan diriku menjadi dirimu. Ada nggak? Tak ada. Segala aspek yang Yesus ajarkan ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku. Aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku. Bahkan aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Coba. Yesus itu seorang Muslim. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Di mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah seorang Muslim? Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk takluk kepada hukum Torah. Berarti dia berserah diri kepada hukum Torah. Berarti dia seorang Muslim. Sedangkan Kristen, ketika Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, Keluaran 20. Kenapa orang Kristen justru membuat ilah baru bernama Yesus? Yesus itu Tuhan baru buatan Barat. Tak ada orang Yahudi, tak ada nabi dari Yahudi, tak ada kemudian pengajaran dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, Torah, Ketubim, Nevi'im. Tidak ada satupun data yang menyatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia. Tidak ada itu. Nah, kenapa kemudian orang Barat membentuk Tuhan baru bernama Yesus? Lalu kemudian turun-temurun sampai kepada Advent. Ya, sekte Advent, agama Advent kemudian melantik anak Maria menjadi Tuhan. Itu siapa yang ngajarin coba? Bilangan 23 nomor 19. Aku Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapakah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus sebagai manusia. Sementara Tuhannya Yahudi bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus 2 Yohanes 1 nomor 7. Dia adalah manusia. Jadi Anda menggantikan kesucian Tuhannya Bani Israel dengan melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Benar nih. Parah itu. Ayo tobat. Tinggalkan Advent. Advent menyesatkan. Tinggalkan. Tobat. Jangan hanya gara-gara perpuluhan Anda menutupi kebenaran itu dengan kebenaran. Buat pula kompresorku. Kedengaran ke situ kompresorku Bang Juma. Enggak, aman. Enggak. Oh. Ayo benar nih, silakan. Semangat benar nih. Jangan macet dong. Macet. Yang pada intinya kemudian adalah Al-Quran surah An-Nahl menyatakan bahwa Subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi itu adalah maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Allah maha tinggi maha suci Subhanahu wa ta'ala. Yesus Galatia 3 nomor 13. Manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Gak nyambung kan? Tuhan maha suci, Tuhan Anda terkutuk. Gak nyambung kali. Ayo Bang Melender, masuk Bang Melender. Kasih kopi beliau, biar beliau semangat. Kopi campur masaku tapi. Ya. Aku. Kenapa di mute? Aku tadi udah buka di mute. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Maidah tadi Bang Juma. Nah, ya. Kalian kan harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Yes, mana ada kalian pegang itu? Makanya kalian tidak tahu tentang kedatangan Yesus. Injil itu artinya kabar baik tentang kedatangan Yesus, kelahiran, kematian, dan tentang kerajaan Allah. Makanya kalian nggak tahu tentang keberadaan Yesus. Sementara di dalam buku Taurat juga sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Selalu saya katakan kepada kalian Bang Juma, Allah ajak kalian tantang. Kalian bilang itu, Taurat itu, Zabur itu, Injil itu sudah dipalsukan.
Sementara Allah mengatakan orang-orang pengikut Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Berarti kami dong sampai hari ini pemegang Injil, pemegang Taurat. Nah, kenapa kalian tidak pegang itu sampai-sampai kalian menolak perkataan malaikat? Malaikat sudah berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus." Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Melahirkan anak, berarti bukan Tuhan. Malaikat juga berkata, kan tunggu Bang Juma, kan dikatakan di dalam Injil itu Bang Juma, malaikat kan mengatakan kepada Maria melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah menyuruh kalian harus beriman kepada Injil. Harusnya buku kalian dengan buku kita sama Bang Juma. Harusnya kita sama-sama akan terangkat ke surga jika kita menuhankan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melakukan hukumnya yang 10 itu, maka kita akan diselamatkan Bang Juma. Ini kenapa nggak ada Taurat, Zabur dan Injil kalian pegang? Maka kalian jadi nggak tahu kelahiran Yesus. Ibu. Udah ya? Oke, baik. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Orang Batak bukan Bani Yakub. Orang Bugis bukan Bani Yakub. Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang datang kepada Musa, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Apa masih kurang itu? Itu yang satu. Yang kedua, berbicara mengenai Torah, berbicara mengenai Injil. Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, pemegang Torah, pemegang Injil, mengapa kau mencampur adukan? Itu kan dalilnya ada. Lalu kemudian setelah mencampur adukan, kata Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Di antara mereka ahli Torah, ahli kitab, orang-orang terdahulu sebelum Islam, menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah karangan mereka sendiri. Coba Anda lihat kitab Lukas, coba Anda lihat Markus, Matius, Yohanes, Paulus, intinya adakah mereka menulis berdasarkan bimbingan Yesus? Nehi, tidak ada itu. Semua menulis berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing. Sedangkan berbicara mengenai Torah, itu kitabnya Nabi Musa. Yang Anda pegang itu kitabnya Ptolemy II, Kaisar Romawi. Dia memerintahkan kemudian rabi-rabi untuk menuliskan, menerjemahkan kitab Torahnya orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Sementara yang Anda pegang adalah Lukas, Markus, Yohanes. Itu bukan Injil. Sabar. Itu bukan Injil. Yang Anda pegang itu surat kabar yang dituliskan pengabarannya oleh pewarta yang Yesus sendiri tidak kenal. Yang dimaksud Injil adalah, coba Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14. Baca, teliti baik-baik. Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus, lalu kemudian mengajarkan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, coba Anda baca di sana. Filipus memberitakan Injil Yesus. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus yang dimaksud Injil adalah segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, muncul pertanyaan. Ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Muhammad telah datang kepada kalian wahai Bani Israel untuk menjelaskan kitab Injil yang kalian sembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, mana kitab Injil yang Yesus ajarkan Galilea? Ada? Tak ada. Mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel? Ada? Tak ada. Mana tuh? Tunjukkan. Mana Injil Filipus yang isinya memberitakan tentang Injil Yesus? Mana? Tak ada. Yang ada di genggaman, sabar. Yang ada di genggaman Anda sebuah buku atau beberapa buku yang disebut dengan Biblos atau Biblika, yang mana isinya bukan berasal dari mulut Yesus, melainkan berasal dari karangan-karangan orang yang hidup puluhan tahun, yang dituliskan puluhan tahun setelah Yesus. Pertanyaan saya, Bu Darni. Pertanyaan saya, Bu Darni. Ketika Yesus berkata, aku tidak, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan segala firman yang tidak bercampur dengan penulis-penulis karangan-karangan tulisan-tulisan yang lain itu, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49.
Ya, 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana segala firman yang tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan orang lain? Tunjukkan kepada saya, silakan. Oke, Bang Juma. Tadi kucatat, Bang Juma mengatakan hukum berlaku untuk Bani Israel. Awalnya pertama-tama diturunkan hukum memang untuk Bani Israel. Tetapi tahukah engkau, Bang Juma, makanya kalian harus mempunyai Injil. Injil itu adalah kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan duru-guru dan gempa bumi dan hujan es. Sekarang Bang Juma, di dalam bait suci terpampang 10 hukum. Ya. Biar Bang Juma tahu 10 hukum ini adalah landasan pemerintahan Allah. Siapa para nabi yang datang yang tidak mengajarkan 10 hukum ini, dia adalah seorang pendusta. Sesuai dalil yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, malah menukar hukumnya menjadi hukum nabi yang manusia baru, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, hukum 10 itu, siapa yang menukar-nukar itu, di dalamnya tidak ada kebenaran, itu adalah pendusta. Itu kata Yohanes, itu murid Yesus yang terkasih. Udah, itu dia ya. Jadi seluruh para nabi dan pemuka-pemuka agama yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali, Tuhan itu tidak mempunyai nama agama. Dia itu adalah menurunkan perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia. Itulah 10 hukum dipersatukan di dalam Yesus, yaitu hukum kasih. Nah, hukum mulai itu berlaku untuk seluruh bumi. Ya, dengar dulu itu Bang Juma. Makanya Yesus berkata, tunggu jangan potong Bang Juma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, hai Derni, Bang Juma dan lain-lain, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, udah saya tambah ya Bu ya, saya tambah Bu. Jangan pasar ya, sebentar, Abdon, bentar dulu Abdon. Ini mau nyapa ya, saya tambah dikit. Abdon, Rusman. Ya Bang ya. Islam Kristen. Islam Bang, Islam. Oh di bawah dulu ya Bang. Waalaikumsalam Bang, waalaikumsalam. Oke, saya tambah dikit ya, Nah, jadi begini. Juma ini apa kabar Juma? Udah lama nggak kita nih. Baik, jadi, manusia tanpa kepala. Jadi baik. Juma, kamu adalah pembantah dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Asli kamu pembantah. Dengerin dulu. Dalam Al-Maidah 46, 47, 48 itu sudah jelas. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kenapa kamu bantah? Injil yang mana dulu? Kalian berdua bertanya dulu. Injil Yesus itu mana? Kamu punya Injil nggak? Kamu punya Injil? Pertanyaan saya, Injil itu yang dengar saya dulu. Itu Al-Quran, itu kitab kami. Oke? Ketika dikatakan dalam Al-Quran Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu diberikan kepada Bani Israel. Anda minta kepada saya bukan Bani Israel. Kitab itu didatangkan oleh Allah untuk Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel. Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang rasul kami Nabi Muhammad untuk menerangkan Injil yang kalian sembunyikan. Kalau Al-Quran salah, tunjukkan kepada saya mana Injilnya Yesus. Jawab sekarang. Mana Injilnya Yesus? Satu-satunya Injil di dunia ini adalah Injil yang diimani oleh pengikut Yesus Kristen ini. Saya tanya bukan Injilnya Kristen. Yang saya tanya Injilnya Yesus. Jangan bantah dulu. Yang saya tanya Injilnya Yesus. Iya, Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea setelah Yohanes Pembaptis kemudian dipenjara, ditangkap. Yesus datang mengajarkan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Silakan.
Oke. Tadi mulutmu ngomong jangan Yesus tadi mulutmu. Dengar dulu, saya jawab yang nih. saya tanya, mana Injil yang Yesus ajarkan? Dengar dulu, gantian, sabar, jangan panas dulu. Tadi mulutmu ngomong cuma. Yang saya jawab. Mana Injil yang Yesus ajarkan? Udah mulai. Iya, saya jawab. Silakan. Tadi mulutmu ngomong Yesus pergi ke Galilea. Kamu sadar nggak? Dengar dulu. Kamu sadar nggak kamu baca tadi? Itu Injil siapa? Nah, lalu kamu bicara Isa. Emang wartawan saya tadi dulu manusia tanpa kepala ini. Mohon, dengarkan saya, Abdul Segala. Jangan di-mute. Wartawan mengatakan, dengar dulu, diam dulu, daripada kau diturunkan di sini. Wartawan lepas. Wartawan lepas bernama, mampuskan kau, ku bilang kau yang sopan kau bertamu di sini. Kau jangan ngajarin saya Bible, saya ini neneknya Bible. Ya, di dalam kitab Markus mau dikatakan wartawan Markus, asisten Paulus, pendiri agama pagan Kristen, berkata, Yesus ke Galilea bersama dengan muridnya bernama Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan itu? Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 5, apa kata Galatia 5 betul? Apa kata Paulus? Aku heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti pada saat itu sudah banyak Injil. Kisah para Rasul lagi-lagi, wartawan bernama Lukas memberitakan dalam Kisah para Pewarta bab 8. Filipus yang dipanggil Yesus berdasarkan cerita wartawan Markus, Yesus memanggil Filipus muridnya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kalau kitab kalian itu seperti Yohanes ditulis tahun 40 sampai 140, kemudian kitab Wahyu ditulis di atas tahun 100, kemudian Lukas ditulis di atas tahun 65, kemudian surah-surah Paulus ditulis di atas tahun 52, seterusnya. Sementara Yesus mengajar di bawah tahun 34. Mana Injil-Injil yang Yesus ajarkan itu? Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Tidak ada. Berarti benarlah kata Al-Quran, lima talbisunal haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yakuna hadza min 'indillah. Al-Quran betul berarti. Ternyata yang kau katakan Injil itu hanyalah karangan-karangan manusia yang tidak jelas. Manusia-manusia yang tidak diketahui oleh Yesus itu sendiri. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya. Tunjukkan mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Silakan. Jangan potong aku ya Bang Juma. Iya, yang penting ada isinya. Jangan dogma. Ini isinya. Tadi ya, kan di dalam Quran surat Al-Maidah dikatakan Allah, kita manusia harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Yes, kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa. Bukan kitabnya Lukas, Markus, Yesus, Paulus. Bukan. Nah, sekarang dengar dulu. Berarti Bang Juma bilang Injil sekarang yang dipegang Kristen itu sudah dipalsukan. Sudah. Bukan saya katakan, mana ada pernah saya katakan palsukan. Kitab Budarni itu asli surat kabar. Ya udah sama. Bukan itu, firman Tuhan. Asli tuh, kitabannya itu asli. Asli tulisan wartawan. Bukan firman Tuhan, tapi. Oke. Silakan. Sayang ya. Nah, berarti kalau memang Injil sekarang ini, Taurat ini sudah tidak ada lagi, berarti Allah itu pikun, IQ-nya di bawah rata-rata dong. Mulai menghujat. Mulai menghujat. Itu bukan menghujat. Itu bukan menghujat. Itu bukan menghujat. Mending Anda ke gereja jadi pelancur di sana daripada kau menghujat Allah. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh menghujat, tak boleh. Santai aja kita boleh keras, tapi jangan menghina, jangan menghujat. Masa Allah katakan seperti itu? Gak boleh. Kamulah menghujat. Silakan tunjukkan hujatan saya. 1, 2, 3, 4. Saya katakan Yesus netek, itu menghujat. Dalilnya ada. Lukas 11:27. Berbahagialah puting susu yang Yesus isap. Menghujat itu. Itu dalil. Tidak ada tertulis. Yesus nonotnya dipotong. Lukas 22. Apalagi tidak ada. Tidak ada bilang saya menghujat. itu. Saya berbicara mengenai dalil. Yesus makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Saya bicara dalil, Bung.
Itu anggapan dari umat Israel. Anda mengatakan saya menghujat, sedangkan Bu Darni si lonte tadi itu mengatakan apa kepada Allah? Hah? Kalau beragama itu beragama. Konsentrasi menyampaikan kebenaran itu polanya adalah dalil, data. Jangan emosi, menghujat. Saya mengatakan kitabmu, dengarkan saya. Dengarkan, 1 detik, 15 detik. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang isinya hanya pencabulan dan pelacuran adalah kitabnya orang Kristen. Tidak setuju kalian, kita bertemu. Di mana Anda mau bertemu? Sekarang saya ada di Medan. Kutunjukkan Bibelmu itu 85% isinya pencabulan, ajakan dan ajaran pencabulan. Mana datanya? Mak, mulai penyerangan lagi. Aduh, kalau kalian ini memang gak sanggup, beginilah. Gak sanggup begini. Tidak ada data, jangan cakap-cakap. Mana datanya? Mana? Ada datanya. Kau jangan banyak cerita. Ada kali pun. Ada kali. Mulai klaim report ya. Mulai klaim report. Pengajar. Ya. Nggak sanggup kalian mendengarnya. Report. Tidak ada datanya. Apa bilang ada datanya? Mau kubacakan? Nah, baca. Sila. Oke, ya. Kau jelaskan ini ya. Apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluannya. Belum lagi apa lagi? Kitab cabul di Yeskel. Jelas di Amsal. Apalagi? Kau buka datanya. Blender. Blender, tenang dulu. Gini aja Blender. Kita 1 lawan 1, open cam, data, wajah, kita bahas tentang penyaliban. Bagaimana? Ya, tentang penyaliban. Kenapa mesti open cam? Ya bagaimana kita open cam? Kelihatan wajah. Kenapa? Bagaimana? Kenapa harus Tapi open cam? 1 lawan 1. Bagaimana bisa enggak? Kenapa harus open cam? Kenapa? Panas kau? Ya nggak apa-apa, supaya kita tidak ada penghujatan begitu loh. Siapa yang menghujat? Emang kami ada menghujat dari tadi? Gimana Anda berani tidak? Emang kami ada menghujat dari tadi? Coba tunjukkan hujatan kami. Mana? Mau Juma atau mau kamu, terserah. Kita mana hujatan kamu agama apa dulu, Bonyok? Kau agama apa dulu, Nyok? Lihat kan? Kau jujur aja akui dirimu. Belum apa-apa. Kau agama kan apa? Sudah saya dimaki-maki. Iya dong, harus. Kamu harus dimaki. Iya kan? Lah. Kenapa? Ya memang. Saya aja belum ngomong apa-apa loh. Kutanya dulu samamu, kau agama apa? Ya kita 1 lawan. Kutanya samamu dulu kau, wahai penjual cendol. Berani tidak? Kau agama apa? Kau agama apa? Tidak. Kau agama apa? Kau agama apa? Agamamu apa? Tidak. Ya nanti kan ketahuan. Kau agama apa? Kutanya dulu. Nanti ketahuan kalau udah open kan ketahuan. Kamu agama apa? Bagaimana berani tidak sama saya 1 lawan 1? Saya berani samamu. Kau bangkitkan kakek nenekmu dalam kubur pun kuhadapi. Apalagi cuman kau. Ya kan? Ya kan, manusia yang lahir dari tanah sengketa kayak kau, apa yang kutakutkan? Open cam wajah, kita 1 lawan 1. Berani tidak? Open cam. Kita bahas kutanya dulu kau samamu. Bahlul, dongok. Manusia separuh asu. Kutanya samamu. Kutanya samamu, agamamu apa? Kalau dia nggak open cam wajah, dia berani menghina gitu loh. Saya belum ngomong apa-apa. Kau ngaku-ngaku Islam kan, kampret? Kau ngaku-ngaku Islam kan? Kau edit KTP, kau tulis di KTP mau Islam kan, Bahlul, Tuyul. Dasar Yesus adalah Tuhan. Sabar Pak Bito. Yesus adalah Tuhan. Sabar. Udah kau, kau itu oten penyembah biji saka. Kau edit KTP-mu, KTP Islam. Kau hanya nipu-nipu, kau ngaku-ngaku Islam, kau biadab. Kau makan tai asu. Mampus kau kan? Ku maki kau kan? Enak. Pindah ginjalmu kan, jantungmu pindah ke kanan kan? Masih mau kau datang besok. Kau kemana-mana ngaku Islam. Kau pikir kita nggak tahu siapa kau? Enak digituin. Udah dibagi sama Bang Suma, dibilangnya anak ayam, dibilangnya anak asu. Pulang di rumah diusir, ditampar pakai pantat panci oleh istri. Masih mau kau datang? Kau makan aja susah. Kau ngaku-ngaku Islam di mana-mana.
Mending kau jadi tukang ojek, cari duit. Kau kasih makan anak istri kau daripada kau naik di komang-komang ngaku-ngaku saya Islam loh, buka kamera, ini loh KTP ku. Kau pikir kita ini umat Islam ini bodoh apa? Enak digituin sama Bang Suma, enak? Masih mau? Mau? Diajarin baik-baik. Oh, diskusi baik-baik. Dengarlah, kalau orang bicara dengar. Kau bertanya tentang Al-Quran, diam. 1000 pertanyaan pun kulayani. Tapi diam ketika Anda bertanya. Jangan Anda bertanya, Anda yang celoteh. Ayo Bang, blender. Di blender aja teman-teman ini yang otaknya tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya isi ibadah. Oke, lanjut Bang. 15 menit silakan. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi teman-teman ya, the truth itu menyamar menjadi Islam. Kita hanya bertanya tentang agamanya apa. Kalau orang-orang yang menyamar, niatnya tidak baik. Oke? Akan aku bacakan dalil sesuai dengan apa yang ada di kitab kalian. Seorang wanita cerewet, kakinya tak dapat tenang di rumahnya. Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu. Dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Cerot. Ayo. Itu dari surat mana itu? Amsal 7. Amsal 7. Yesus Kristus belum lahir lagi. Maria pun belum lahir lagi. Mana aku tahu itu di kitabmu? Itu adalah perjanjian lama daripada Raja Salomo. Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat itu. Aku tidak ada menyimpulkan. Aku hanya membaca. Pantaskah itu ada membaca? Saya tahu itu adalah dari Raja Salomo. Yang belum Maria lahir. Yang belum Yesus lahir. Baik, aku nggak membahas itu, aku hanya membaca. Yeskiel 16:25, meregangkan kedua belah pahamu. Yeskiel 16:37, menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Cerot. Ayo, pantas gak itu? Apa manfaat ayat itu? Itu dari zaman Salomo, Raja Salomo. Aku mana Salomo. tahu? Aku cuma mengatakan pantas gak? Kenapa pandai membaca tapi tidak tahu dari mana? Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat ini. Aku hanya membaca. Salomo. Itu Raja Salomo. Mana aku tahu itu ada di kitab sucimu? Itu Raja Salomo sebelum Mary lahir. Sebelum Mary lahir, memang ada kekotoran di dunia. Bah, jadi kok ada perenggangan susunya di jamah-jamah? Gatal kali di susu di jamah-jamah. Kan berarti megang apa itu susunya itu? Sebab itulah Tuhan Yesus Kristus datang untuk membersihkan dunia. Gini Anda mengerti? Gini, di Ulangan 25:11 itu ya, apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang itu sebelum Maria lahir, sebelum Yesus lahir. Tahu itu di kitab sucimu, mana aku tahu. Itu di kitab sucimu. Sekarang gini, kalau aku berantem sama kau, nih, berantem, kemudian datang istri kau nih, keluar, dibukanya resleting aku, dipegangnya burungku. Bah, aku bilang lah, kenapa kau bilang burungku? Loh, sekarang apa manfaat dari ayat itu gitu loh? Apa manfaatnya?
Itu apa sih manfaat korelasinya? Apa keuntungan dari ayat itu? Kok dipegang buang orang, gatal kali itu. Faedahnya adalah dahulu kala memang manusia kotor sebelum Yesus datang. Jadi Yesus datang sebagai Tuhan untuk membersihkannya. Ada mengerti? Bukan gini loh ayat itu. Cobalah kalau kita berantem, udah kemudian istri kau dipegang. Sebab itu dari Raja Daud. Maksud saya Raja Salomo. Mana aku tahu siapa yang buat kitab itu? Siapa yang buat? Kitab itu firman Tuhan enggak? Kitab itu daripada Raja Salomo. Oh, bukan firman Tuhan? Bukan. Bukan? Sebab bukan. Mati kita. Berarti kita bukan firman Tuhan. Sebab itu dari tulisan Raja Salomo. Beserak kau. Beserak, kitabnya bukan firman Tuhan. Beserak, kau Kristen. Itu kamu mesti belajar. Mana aku tahu? Mana Tuhan Yesus Kristus ada di situ sebelum lagi lahir. Mana aku tahu? Berarti tadi kamu mengatakan kita bukan firman Tuhan. Ibunya Mary pun belum lahir lagi itu. Ibunya belum Mary. Lahir. Si Mary nama ibunya? Itu Yesus. Ya, Mary. Ah, Mary. Maria. Mary apa marganya? Ada marga? Itu belum lagi ibu Yesus lahir. Mati kita ibu. Oh, ya, ibu Yesus. Itu perkara dari Raja Salomo. Mary namanya, Mary. Mary. Woi, nama ibu Yesus Mary. Itu dalam bahasa Inggris. Oh. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an Maryam. Loh, dalam bahasa Yunani-nya apa? Itu bahasa Yunani. Setahu aku Mary itu dari bahasa India, bukan bahasa Inggris. Mary Aceh itu dia bahasa India. Mary Aceh pele itu kan. Setahu aku dari bahasa India Mary itu. Salah. Ya bukan. Mary reper kan gitu Mary kan? Bukan. Jadi itu pembacaan itu dari Raja Salomo, belum lagi Maryam lahir. Ngerti? Belum lagi Maryam lahir. Maryam lahir lagi. Mananya? Banyak kali ibunya Yesus. Ada berapanya? Ada Mary apa Maryam? Maryam mananya? Jadi itu memang dahulu dunia itu kotor. Terus? Jadi sudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk membersihkan dunia. Ada mengerti? Dunia kekotoran. Jahat kali kau. Macam petugas kebersihan pula Yesus kau buat ngarang aja kau membersihkan dunia. Memang petugas kebersihan dia. Iya, memang begitu. Memang betul. Petugas kebersihan. Iya. Iya. Aduh mama. Gila kau Kristen. Woi, kurang ajar kau ya. Masa Yesus petugas kebersihan kau bilang? Kau nggak ngaji tadi kau Kristen. Tugas membersihkan hati manusia. Loh, tadi kau bilang bersihkan dunia. Sekarang ini hati kau terlalu kotor. Datanglah kepada kau bilang mengatakan membersihkan dunia. Datanglah kepada Yesus Kristus itu, baru hatimu bersih. Wah, terima kasih. Mana yang betul ini? Jangan kau nampak mukamu petak. Jangan petak mukamu. Sekarang tadi petugas kebersihan dunia. Maksud aku gini sekarang. Yesus masa kau bilang petugas kebersihan, terus kau Kristen nggak nih? Kau Kristen? Kau Kristen? Bitomo? Coba aku tanya dulu, kau Kristen gak nih?